Hai listeners, kembali lagi di 101 Ramadan Special. Oke, masih bersama dengan guru kita Al-Ustadz Muhammad Zulzikri Hafizahullahu Ta'ala. Ya. Jazakallahu khairan atas kesempatannya kali ini. Van, gimana sahurnya? Alhamdulillah sahur lancar, puasa lancar. Dimas gimana? Alhamdulillah lancar. Tapi ada teman kita nih, puasa 3 hari ini nggak sahur, tapi kuat-kuat aja tuh. Bahkan dia bangga dengan ketidaksahurannya itu. Itu gimana ya, Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama yang perlu kita camkan bahwa makan sahur itu bukan sebatas isi bensin, kuat-kuatan, atau untuk mempertahankan kondisi agar kita bisa survive dalam berpuasa pada hari itu. Walaupun itu salah satu hikmah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Hajar, Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Tapi inti dari makan sahur adalah ibadah. Jadi ketika Dimas, Fani, kita semua bangun terus makan sahur sebelum azan subuh, maka camkan baik-baik, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang memerintahkan kita untuk bangun, untuk makan sebelum kita start berpuasa dari waktu subuh sampai maghrib, itu Nabi SAW. Nabi mengatakan tasahharu, makan sahurlah kalian. Jadi perintah Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man arada an yasuma falyatasahhar bisyai'. Barang siapa yang ingin puasa, hendaklah dia makan sahur walaupun dengan apa saja. Apa aja, Ustadz? Apa aja, selama yang halal ya. Jadi tiramisu pakai nasi dan siram saus es kepal juga nggak apa-apa, Ustadz? Siram es kepal, iya nggak masalah. Kalau mau, kalau saya tidak. Oke. Ya. Kalau saya, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, walaupun jur'atan min ma', walaupun kita hanya minum seteguk air. Jadi bagi yang diet, bagi yang punya program, terus aduh aku nggak bisa nih makan banyak, nggak ada masalah, tinggal minum air putih atau apa tadi? Es kepal. Es kepal ya, bagi yang mau. Jadi hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, tasahharu fa inna fi sahuri barakah, makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi bukan hanya dapat pahala, bukan hanya ibadah, tapi kita dapat keberkahan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makannya berkah. Makannya berkah. Apa arti berkah? Berkah itu Allah akan turunkan kebaikan demi kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Jadi bayangin ya, kalau misalnya hari pertama Ramadan kita makan sahur sebelum start berpuasa, maka hari pertama itu akan diisi dengan kebaikan, akan diwarnai dengan kebaikan demi kebaikan. Yang berangkat ke kampus itu sepanjang jalan di kampus itu kebaikan, yang ngantor dalam perjalanan dan sampai kantor itu kebaikan, asal niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalnya tergantung niatnya. Adapun orang yang makan sahur hanya karena sebagai kultur, sebagai sebuah budaya tahunan, dan dia tidak meresapi bahwa ini adalah sunnah Nabi SAW, ini adalah ibadah dan mengundang berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan. Karena walikulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, sebagaimana hadis Bukhari. Dan banyak para ulama seperti Al-Imam Nawawi mengatakan, di antara berkah-berkahnya, di samping memperkuat fisik kita dan membuat kita merasa puasa lebih mudah daripada kalau kita nggak sahur, itu juga kita akan terbangun. Karena kan nggak ada dong yang sahur sambil tidur. Dimas pernah sahur sambil tidur? Nggak pernah. Oke, berarti kita akan bangun lebih dulu daripada adzan subuh, bahkan beberapa menit atau mungkin 1 jam atau mungkin lebih. Kata Imam Nawawi, berarti kita punya kesempatan untuk berzikir dan berdoa di sepertiga malam terakhir, di prime time-nya doa, di prime time-nya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu, sifat orang-orang beriman kan wabil asharhum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ketiduran, nggak makan sahur, otomatis bukan hanya sahurnya yang kelewat, tapi juga nggak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 18 di atas, orang-orang yang taat, orang bertakwa itu di waktu sahur beristighfar kepada Allah. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi. Habis makan sahur jangan nonton bola,
Kalau misalnya ada siaran langsung. Nah, atau jangan sibuk dengan gadget. Istighfar sampai masuk waktu subuh. Karena orang-orang beriman itu beristighfar di waktu sahur. Mungkin di luar bulan Ramadan kita nggak bisa ngamalin ini. Mungkin kita terlalu capek, terlalu letih. Tapi ketika masuk Ramadan dan Anda sahur nggak ada alasan. Jadi sayang banget orang yang makan sahur, habis makan sahur tidur, lalu sholat subuhnya jam 9 pagi. Ini kan kelewatan. Dan sekali lagi, dan waktu sahur, waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, waktu sepertiga malam terakhir, waktu diijabahnya doa. Karena Allah mengatakan siapa yang berdoa aku kabulkan, dan siapa yang beristighfar aku ampuni dosa-dosanya. Jadi ini berbagai macam keberkahan yang kita dapatkan dalam sekali sahur saja. Dan ini penting buat kita semua. Hendaknya dalam hidup ini kita cari keberkahan, bukan banyak-banyaknya, kan begitu ya. Dan dalam semua hal, dalam masalah uang, jangan hanya incer nominal, incerlah keberkahan uang kita dalam waktu. Jangan hanya berpikir saya punya waktu luang sekian jam, tapi pikirkan bagaimana waktu kita berkah. Karena waktu yang berkah hanya beberapa menit, itu kualitasnya itu bisa mengalahkan berjam-jam. Dalam masalah umur, dalam masalah pekerjaan, dan masalah yang lain. Jadi orang Islam, orang beriman itu mencari keberkahan. Dan kalau Anda ingin cari keberkahan di bulan suci Ramadan apalagi, maka saatnya kita menjaga sahur kita, walaupun dengan seteguk air atau dengan apa tadi? Tiramisu pakai nasi dengan siram saus es kepal. Ya, itu madhabnya Dimas dan madhab saya berbeda. Tapi apapun madhab sahur kita, yang penting halal dan thayyibah dan jangan berlebih-lebihan. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.